Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang pemanasan global. Adapun tujuannya, peserta didik dapat mendefinisikan efek rumah kaca. Peserta didik dapat mendefinisikan pemanasan global. Dan peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global. Ini gambaran tentang akibat pemanasan global. Pada beberapa tahun yang lalu, bumi kita tanpa hijau dan subur. Beberapa tahun kemudian, bumi kita tampak merana dan tidak subur lagi. Mari kita lihat dulu peta konsep pemanasan global. Pemanasan global ini mempelajari penyebab, dampak, dan solusi. Penyebabnya antara lain yaitu alam dan penghuninya. Sedangkan dampak ini akan berpengaruh pada makhluk hidup dan lingkungannya. Solusinya yaitu diperuntukkan untuk lingkungan dan menurunkan produksi karbon dioksida. Itu peta konsep mempelajari pemanasan global. Ada penyebab, ada dampak, ada solusi. Dengan penyebabnya ada antara lain alam dan penghuninya, dampaknya terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Solusinya yaitu untuk lingkungan dan menurunkan produksi karbon dioksida. Nah, materi yang akan kita pelajari tentang pemanasan global yaitu
Yang pertama, efek rumah kaca. Kemudian pengertian pemanasan global. Penyebab pemanasan global. Berikutnya dampak pemanasan global dan upaya menanggulangi pemanasan global. Ini ada 5 materi yang akan kita pelajari nanti. Materi efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Di atmosfer bumi terdapat gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, siklus air, dan gas lainnya. Karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi matahari. Namun, walaupun transparan mampu menangkap dan menyerap cahaya yang memancar ke bumi. Radiasi yang sebagian terserap akan direfleksikan atau dipantulkan kembali oleh bumi. Dalam keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang dipantulkan kembali adalah sama. Nah, ketika radiasi matahari mengenai permukaan bumi, bumi akan menjadi panas. Radiasi panas bumi dipancarkan kembali atau dipantulkan kembali ke atmosfer, namun terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini menahan beberapa panas yang terperangkap dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Jadi, radiasi matahari yang masuk ke bumi sebagian dipantulkan lagi ke atmosfer. Karena atmosfer banyak polutan udara, maka panas itu dikembalikan lagi atau dipantulkan lagi ke bumi, sehingga suhu bumi akan meningkat. Coba kita lihat ilustrasi proses efek rumah kaca. Pada gambar kita lihat ada matahari, kemudian ada bumi, dan di atasnya ada udara atau atmosfer. Pada saat matahari memancarkan panas matahari ini melalui atmosfer terlebih dahulu sebelum masuk ke bumi. Dan panas matahari ini ada yang bisa melewati atmosfer sehingga masuk ke bumi. Kemudian ada sebagian panas matahari yang dipantulkan kembali oleh atmosfer. Panas yang mengenai bumi sebagian diserap oleh bumi dan sebagian lagi ada yang kembali dipantulkan oleh bumi. Nah, panas yang dipantulkan oleh bumi ini akan diserap oleh gas yang ada di atmosfer, sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Sehingga panas ini akan
dipantulkan lagi menuju bumi, sehingga suhu udara di bumi akan semakin panas. Ini adalah proses efek rumah kaca. Jadi panas yang dipantulkan oleh bumi ini terhalang oleh atmosfer yang ada atau yang tercemar oleh polutan, sehingga panasnya dipantulkan kembali ke bumi, sehingga suhu di bumi akan terasa panas. Ini proses efek rumah kaca. Para ilmuwan mempelajari efek rumah kaca ini sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 1824 yang dilakukan oleh Joseph Fourier. Dia menyatakan bahwa bumi jauh lebih dingin jika tidak ada atmosfer. Adanya gas rumah kaca lah sehingga bumi layak dihuni. Tanpa adanya gas rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius. Itu pendapat dari Joseph Fourier. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah banyak. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 atau karbon dioksida memengaruhi kadar panas di bumi. 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Ilmuwan mempelajari gas-gas rumah kaca, menghangatkan bumi, dan pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Jadi kalau tidak ada usaha-usaha pencegahan peningkatan pemanasan global ini, maka bumi kita semakin lama akan semakin panas, suhunya akan semakin naik. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar sebagai alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut.
Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. Yang enam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Ini salah satu penyebab pemanasan global. Inilah ilustrasi terjadinya pemanasan global. Nah, panas matahari yang menuju ke bumi itu akan mengalami beberapa peristiwa. Ada yang dipantulkan oleh atmosfer, ada yang diserap oleh atmosfer, tetapi ada juga yang bisa melewati atmosfer sehingga panas matahari ini bisa masuk ke bumi. Nah, panas yang masuk ke bumi ini sebagian diserap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan lagi ke atas. Di dalam bumi sendiri ada beberapa peristiwa. Adanya emisi atau hasil pembakaran penggundulan hutan, ada CFC, ada emisi dari mobil, kemudian ada dari pabrik-pabrik. Nah, emisi-emisi ini dipantulkan atau dipancarkan ke atas. Ada yang bisa melewati atmosfer, tetapi ada juga yang dikembalikan lagi oleh atmosfer ke bumi. Sehingga inilah yang akan mengakibatkan bumi mengalami pemanasan global. Jadi dari matahari yang dipantulkan lagi oleh bumi, tetapi dikembalikan lagi oleh atmosfer ke bumi. Kemudian ada emisi-emisi dari penggundulan hutan, penggunaan CFC, kemudian ada lagi emisi dari mobil dan dari pabrik-pabrik. Ini akan mengakibatkan bumi mengalami pemanasan global tadi. Nah, itu tadi materi efek rumah kaca, pengertian pemanasan global, dan penyebab pemanasan global. Materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu dampak pemanasan global dan upaya menanggulangi pemanasan global. Sebelum kita akhiri, mari kita sejenak berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين.
الراحمين. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.